Assalamualaikum pemirsa di rumah dan yang berkesempatan hadir secara langsung di Studio Expose Batik TV. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Senang sekali saya Yaya Ahmad bisa kembali hadir menjumpai Anda di Expose, lebih dekat, lebih santai. Dan untuk hari ini suasananya beda karena kalau biasanya Expose itu hanya ada saya dengan narasumber. Tapi hari ini Studio 1 Batik TV kedatangan kurang lebih 30 tamu, 30 audiens langsung yang datang ke sini untuk mengikuti acara talk show hari ini, Pak Kadis, Pak Cahya dan juga Pak Samsul ya. Tepuk tangan dong untuk Anda ibu-ibu, bapak-bapak. Wah, meriah banget hari ini. Dan yang jelas untuk Expose hari ini kita akan berbincang mengenai kenaikan tarif cukai rokok sebagai upaya penurunan prevalensi perokok anak. Ya, data riset kesehatan dasar menyebutkan 3 dari 4 orang di Indonesia sudah mulai merokok sebelum usia 20 tahun. Dan mengutip data survei perilaku merokok di kalangan remaja yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, tercatat total anak yang terpapar asap rokok baik sebagai perokok pasif maupun aktif mencapai 57,8%. Tentu ini merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi generasi muda, khususnya untuk menyambut Indonesia Emas atau usia 100 tahun Indonesia. Pada akhir tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok dengan rata-rata kenaikan sebesar 10% yang akan berlaku di tahun 2023 dan 2024. Dalam keterangannya, Kementerian Keuangan menjelaskan selain ini terkait dengan penerimaan negara ya, penetapan kebijakan cukai rokok mempertimbangkan aspek pengendalian konsumsi yang memiliki kaitan dengan kesehatan. Nah, pengenaan cukai dimaksudkan sebagai upaya pengendalian konsumsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cukai, dan kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM yang salah satu yang dimaksudkan adalah dicapai dengan penurunan prevalensi merokok untuk anak usia 10 hingga 18 tahun yang ditargetkan turun hingga 8,7% di tahun 2024. Pertanyaannya, bagaimanakah upaya pemerintah untuk mengurangi prevalensi merokok anak dengan kebijakan kenaikan tarif cukai ini? Apakah kebijakan tersebut akan berhasil mencapai sasarannya nanti? Dan langkah apa saja yang telah dan akan dipersiapkan pemerintah untuk menurunkan tingginya angka perokok anak? Untuk itu di Studio Expose sudah hadir 3 narasumber yang langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama di sebelah saya ada Pak M. Arief Sambodo, SEMSI. Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam Mbak Yahya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Kayaknya sibuk banget, hektik. Kemana aja nih roadshow-nya Pak? Iya, biasa akhir tahun seperti ini. Tapi tetap semangat, semoga tetap sehat tetap juga. semangat. Baik, bersama Pak Arief hadir juga Pak Cahya Nugraha. Beliau adalah Kasih Bimbingan Kepatuhan dan Humas KWBC atau Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualkum Pak Cahya. Waalaikumsalam. Saya juga harus Alhamdulillah sehat. Ya. Ini tandem terus dengan Pak Arief atau bagaimana? Betul. Tandem terus ya? Kalau Dialog TV, talk show tuh sering sama Pak Arief. Ini sosialisasi gencar dilakukan ya Iya, Pak ya. betul. Baik, semoga Pak Arief, Pak Cahya terus sehat. Amin. Pak Samsul juga pastinya, Pak Samsul Bahri. Ini dosen sosiologi pada UIN. Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah. Saya manggilnya Pak ya. Mas juga Mas. Baik, yang jelas terima kasih Pak Arief, Pak Cahya dan Pak Samsul sudah hadir di sini untuk kita ngobrol-ngobrol. Juga dengan ibu-ibu, bapak-bapak di sini sudah hadir ya. Baik, untuk segmen 1-2 saya akan bertanya langsung dengan narasumber. Nanti segmen ketiga kita berikan kesempatan kepada audiens di sini untuk langsung bertanya jawab dengan bapak bertiga ini. Baik, pertama saya ke Pak Arief terlebih dahulu Pak. Kalau kita ngomongin masalah prevalensi perokok, baik itu perokok dewasa, remaja, anak-anak, ini angkanya tinggi ya Pak di Indonesia. Kalau dari pandangan Pak Arief sendiri, bagaimana sih sebenarnya tren perokok di Indonesia, terutama perokok anak, Pak Arief? Jadi begini ya, kalau berdasarkan data yang kami peroleh dari GATS, namanya GATS gitu, Global Adult Tobacco Survey, itu perokok di Indonesia itu selama 10 tahun sampai 2021, artinya dari 2011 itu meningkat cukup banyak juga.
Dari proporsinya saja semula 36,sekian% turun sebenarnya 33,5% proporsi. Tapi jumlah nominalnya naik karena penduduknya kan juga bertambah Semakin kan. bertambah, Ya. iya. Oke. Jadi jumlah nominalnya itu untuk prevalensi perokok dewasa itu dari semula 60,2 juta menjadi 70,6 kalau tidak salah itu. Artinya ada peningkatan hampir 10 juta. Nah, itu. Selama 10 tahun ya Pak? Selama 10 tahun. Itu yang rokok konvensional. Nah, pada saat bersamaan berkembang karena kemajuan zaman rokok-rokok yang elektrik. Iya Pak, Nah, begitu ternyata ya. rokok elektrik ini juga ada penikmat sendiri yang juga mengalami peningkatan, dan ini peningkatannya luar biasa. Dari hanya 0,3% tahun 2011, di 2021 meningkat 10 kali lipatnya proporsinya menjadi 3%. Ya, jadi hanya 480.000 orang menjadi 6,6 juta perokok elektrik. Artinya kalau kita jumlah antara perokok konvensional dan perokok elektrik itu kurang lebih hampir 80 juta. Dan ini menempatkan Indonesia pada posisi sebagai negara penikmat rokok gitu ya, yang nomor 3. Nomor 3 cukup banyak perokoknya. Nah, oke, untuk perokok dewasa, yang mengkhawatirkan sebenarnya bukan masalah itu mereka perokok dewasa karena ya mereka mungkin sudah mampu untuk mendapatkan pekerjaan, ada uang dan sebagainya, tapi justru prevalensi rokok usia anak. Jadi kalau kita mengacu pada undang-undang usia anak itu berapa sih? Ya usia dari batasannya adalah 18 tahun. 18 tahun itu masih dianggap anak sebenarnya. Ya. Nah itu prevalensinya cukup meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan yang diwujudkan dalam riset kesehatan, Riskesdas ya, survei itu tiap tahun meningkat. Dari 2013 itu semula sekitar 5% ya. Di 2016 itu menjadi 8% ya, di 2019 itu menjadi 10%. Dan ini kalau tidak dikendalikan ya, perokok anak menikah itu di 2030 bisa 16% dari proporsi anak usia anak. Kalau tidak dikendalikan. Nah, padahal tadi Mbak Yaya kan bilang kita kan menuju Indonesia emas. Iya. Mereka adalah nanti generasi yang harus sehat, generasi yang berpikiran cerdas. Kita tahu sendiri rokok itu kan notabene sebenarnya ada banyak ekses negatifnya. Nah, inilah yang kalau kita mau tanya tentang komposisi para perokok yang ada di Indonesia. Sementara juga Mbak, mereka yang tidak merokok itu kena juga. Iya, pasif ya, karena Mbak, ya? efek itu juga meningkat dari hanya 96 juta di 2011, di 2021 menjadi 120 juta. Itu dihitung dari tempat-tempat yang memang sekarang kan musim dilokalisir perokok-perokok, yaitu yang hitungannya dengan tempat di mana dia merokok. Tapi belum terhitung yang dengan yang terpapar di tempat publik. Misalnya di jalan tempat menunggu bis dan sebagainya ada perokok, sebenarnya ada ibu-ibu di situ. Mereka belum berhitung. Jadi sebenarnya lebih dari itu yang. Sementara juga pengeluaran uang untuk pembelian rokok itu terbesar kedua setelah makan minum. Sekarang posisinya ada di 76.000 per kapita per bulan. Jadi orang merokok itu sebulannya rata-rata mengeluarkan 76.000. Meningkat dari kurang lebih 3 tahun sebelumnya, dari 2021 itu 64. Sebelumnya 62.000 per kapita. Bayangkan itu. Jadi secara ekonomi ternyata rokok itu juga biayanya juga tinggi. Secara mereka yang menikmati rokok itu juga berkembang secara signifikan. Kurang lebih sebegitu itu Mbak Yaya gambarannya. Artinya tren perokok di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, ternyata semakin tahun semakin mengalami peningkatan seperti itu Betul Mbak, sekali. ya. Akhirnya pemerintah concern bagaimana caranya nih supaya angka ini tidak terus naik. Iya. Nah, kalau dari data yang disampaikan oleh Pak Arief tadi bahwa angka ini semakin naik, bahkan tahun 2019 hampir 10% naiknya, itu apakah ada kebijakan yang kemudian akan dilakukan atau disiapkan oleh pemerintah supaya angka ini tidak terus melonjak? Jadi begini, pemerintah pusat
itu pada poinnya kaitannya dengan rokok ini kan, rokok itu trade off, Mbak. Ada di sisi sektor kesehatan itu negatif, di sisi industri itu positif, ada kebalikan. Nah, dan lagi di sisi industri ini padat karya. Nah, permasalahannya adalah sekarang pemerintah pusat membuat suatu kebijakan yang sifatnya untuk pengendalian yang untuk kesehatan, yang arahnya adalah kepada utamanya pada usia anak itu untuk mengurangi, atau mereka yang terpapar itu terminimalisir. Jadi kalau ada kebijakan tentang pembatasan tempat rokok dan sebagainya itu salah satu untuk meminimalisir mereka yang merokok. Sehingga, salah satu kebijakan yang mudah, ya, atau bukan mudah, yang bisa diterapkan langsung kepada kaitannya dengan rokok ini, kaitannya dengan pengendalian, khususnya kalau kita hubungkan dengan kesehatan, itu adalah dalam quote unquote begitu, pajak. Nah, kalau di kita namanya cukai. Ya, ada undang-undangnya cukai, nanti mungkin teman dari Bea Cukai bisa menjelaskan. Nah, di situ sebenarnya untuk menciptakan agar rokok itu tidak terjangkau, semakin mahal itu harapannya tidak terjangkau oleh mereka yang notabene ya katakanlah ABG, anak baru gede, yang ingin coba-coba rokok, yang prevalensinya menakutkan, yang semakin hari semakin meningkat, yang notabene itu bisa menghancurkan masa depan mereka ketika mereka edik, ketika mereka kecanduan atas rokok itu. Nah, itulah yang salah satu, makanya muncul kebijakan tentang cukai atas rokok atau produk-produk olahan tembakau, ya toh. Jadi kalau kita melihat di samping sasarannya, meskipun ini bukan sasaran utama ya, karena cukai itu sebenarnya kan juga menjadikan pendapatan negara, tetapi lebih arah besarnya adalah untuk tadi pengendalian. Yang sasaran utamanya adalah kaitannya dengan kesehatan. Itulah. Iya. Baik. Bergeser ke Pak Cahya sekarang. Pak, ini kan tema Expose hari ini kenaikan tarif cukai. Betul. Sebagai salah satu upaya untuk menurunkan prevalensi perokok anak. Ini sebenarnya apa korelasinya? Seperti salah satu yang disampaikan oleh Pak Arief tadi kan, kalau cukai naik, harga rokok mahal, nggak terjangkau oleh anak-anak. Selain itu apa, Pak? Iya. Korelasi. Jadi memang rokok itu termasuk barang kena cukai. Barang kena cukai dipungut cukai. Kenapa dipungut cukai? Karena pertama akan merusak kesehatan dan lingkungan misalnya contohnya. Nah, untuk rokok ini sengaja diberikan tarif cukai lebih tinggi. Tujuannya yang disampaikan oleh Pak Arief tadi, bahwa supaya ada ketidakterjangkauan dari para anak-anak itu untuk membeli rokok. Nah, kemudian ya kita harapkan supaya anak-anak itu memang tidak merokok sebelum dia memiliki istilahnya penghasilan tetap atau mungkin udah dewasa, itu terserah masing-masing gitu ya. Nah, Kementerian Keuangan itu menggunakan instrumen fiskal. Kalau dari Kementerian Kesehatan kan menggunakan instrumen kesehatan, pada bungkus rokok pasti tulisannya merokok membunuhmu atau merokok merusak kesehatan gitu kan. Tapi kalau di Kementerian Keuangan itu fiskal. Fiskal yaitu dipungut cukai, dipungut pajak rokok, dipungut pajak pertambahan nilai hasil tembakau, kayak gitu, Mbak. Nah, sehingga dengan tadi seperti disampaikan Pak Arief juga, kalau misalkan sudah tercapai harga yang tinggi sehingga anak-anak nggak terjangkau, sehingga anak-anak berpikir lebih supaya tidak membeli rokok. Sama, Mbak. Korelasinya gitu ya? Ya, baik. Naiknya 10% ini, Pak. Ini ada yang mengatakan bahwa kenaikan 10 juta sebenarnya. 10 Tadi juta. kan saya proporsinya dari 36 turun 33, tapi jumlah penduduknya yang merokok naik 10 juta, bukan 10% ya. 10% untuk kenaikan cukai, Pak. Oh, kenaikan cukai untuk ya. kenaikan cukai kan 10% ini. Betul. Ada yang mengatakan untuk persentase 10% itu kecil. YLKI kemarin mengatakan harusnya 20%. Kementerian Kesehatan 25%. Ini sebenarnya angka kenaikan 10% itu cukup nggak sih, Pak, untuk menekan perokok, terutama prevalensi perokok anak, Pak Cahya? Tarif cukai itu hal yang sangat sensitif. Seperti disampaikan oleh Pak Arief tadi, di bisnis rokok, bisnis sari tembakau, itu kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Ribuan buruh pelinting rokok, kemudian juga ratusan ribu buruh petani tembakau, dan kemudian para industri terkait.
Sehingga kemarin pada saat tanggal 3 November kemarin, itu Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, berdiskusi dengan beberapa kementerian, terus kemudian menghadap ke Bapak Presiden. Tujuannya ya untuk menyampaikan berapa sih besaran yang tepat untuk kenaikan tarif cukai, sehingga diperoleh kesepakatan bahwa setelah berdiskusi dengan mungkin intens banget ya, tercapai angka 10% rata-rata 10% untuk tahun 2023 dan 2024. Oke, baik. Saya ingin bertanya ke Pak Samsul, tapi waktunya ternyata sudah habis untuk segmen 1, jadi kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik, kenaikan tarif cukai rokok sebagai salah satu upaya menurunkan prevalensi perokok anak. Tema Expose kita hari ini, dan semakin seru saja masih bersama Pak Arief, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, lalu juga Pak Cahya Nugraha dari kantor wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pak Samsul Bahri, dosen sosiologi. Ini ke Pak Samsul, ini sebagai seorang sosiolog. Ini pasti udah nggak aneh dong kalau melihat kenyataan bahwa jumlah perokok di Indonesia konsumtif banget. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Arief, ini 3 besar loh, masuk 3 besar ya Pak ya? Negara terkonsumtif rokok gitu. Ini pasti nggak jauh-jauh dari kebiasaan atau dari budaya kita sendiri yang merokok itu, jadi saking membudaya jadi udah kayak kebiasaan gitu. Pak Samsul, budaya merokok sendiri kalau kita melihat dari historinya itu sebenarnya seperti apa Pak Samsul? Sebenarnya gini, kalau secara historical ya, adanya kita budaya kretek ya, jadi budaya lebih kretek ya, jadi tidak mengenal rokok yang berkembang seperti sekarang ini. Ini merupakan sebuah transformasi dari kretek itu menjadi rokok, terus kemudian sekarang ada rokok elektrik ya. Kalau secara pastinya catatan sejarah itu tidak ada catatan pasti kapan tembakau dan rokok mulai dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia Nusantara pada saat itu. Tapi ada beberapa buku atau ada beberapa juga kitab Jawa kuno ya, ada terkait penjelasan-penjelasan mengenai kapan rokok itu mulai masuk ya. Misalkan di Babad Ing Sangkala itu rokok mulai tembakau lebih tepatnya mulai masuk ke Indonesia itu awal abad ke-17. Itu dibawa oleh para penjajah yang saat itu Portugis, Spanyol, Belanda, yang waktu itu di Eropa itu memang merokok itu, sigaret itu sudah menjadi tren ya, saat itu. Akhirnya masuklah ke Indonesia seperti itu. Itu salah satu hipotesis ya, hipotesis dari Babad Ing Sangkala itu tadi. Terus kemudian ada catatan yang lain lagi secara historis, itu ada di bukunya Nur Cahyo ya. Itu dijelaskan bahwa di sana kretek sebagai tonggak bangsa kayak gitu. Itu pertama kali masuk atau mulai ada catatan bahwa orang Indonesia mengkonsumsi kretek itu ketika 1624. Itu di sana Sultan Agung dituliskan Sultan Agung sudah mulai mengkonsumsi kretek dengan pipanya kayak gitu ya. Jadi seperti itu tahapan-tahapannya. Kemudian ada catatan lagi terkait cerita Roro Mendut, ini yang menarik ini. Ketika Roro Mendut tidak mau dipinang oleh Temenggung Wiraguna ya, itu Roro Mendut nggak mau dipinang oleh Temenggung Wiraguna. Akhirnya Temenggung Wiraguna itu memberikan syarat, ya sudah kalau kamu nggak mau saya pinang, maka harus membayar pajak 3 sen setiap hari. Tapi Roro Mendut minta syarat, yaudah saya kalau suruh bayar seperti itu saya harus berjualan. Lah yang dijual Roro Mendut ini ya itu adalah kretek yang dia linting sendiri dan mengelemnya menggunakan ludah dia, dan kemudian sebelum dijual diseruput dulu. Jadi erotis sekali ketika itu. Lah tadinya kretek yang hanya dikonsumsi oleh kalangan atas ya, seperti kisah yang dituturkan Nur Cahyo itu tadi, awalnya kan Sultan Agung yang mengkonsumsi dan para bangsawan, para penjajah. Sejak saat itu masyarakat biasa sudah mulai mengkonsumsi itu. Dibuktikan dengan itu di awal abad
di kerajaan Mataram Islam ya, Baik, sekitar abad 16, abad ke-17 begitu. Itu kalau dari sejarah. Tapi sebenarnya ada lagi Mbak, catatan oleh Pak Edi, itu teman saya nulis tentang Haji Jamhari, ya, penemu kretek yang ada di Kudus, ya. Itu kalau di sana catatannya itu 1840, 1880 itu kretek pertama yang diinovasi dari rokok yang masuk kan tidak ada cengkehnya, tapi oleh Haji Jamhari itu dilinting dengan klobot. Klobot itu jagung ya, kulitnya jagung. Kemudian isinya itu komposisinya adalah tembakau, cengkeh, dan saus. Saus di sini bukan yang untuk makan mie ayam ya, tapi saus di sini maksudnya adalah merupakan rempah-rempah yang cita rasa ya. Kita bisa menganggap sebagai cita rasa. Itulah pertama kali rokok yang muncul di Kudus. Itu hipotesis ketiganya berarti. Katanya kretek pertama kali ada di Indonesia itu ada di Kudus gitu. Nah, kemudian dikembangkan secara industri ya oleh beberapa orang, berkembang sampai sekarang akhirnya menjadi industri rokok seperti ini. Nah, kalau kita bicara apakah rokok itu budaya Indonesia atau tidak, jawabannya adalah budaya Indonesia sebenarnya adalah budaya kretek yang asli. Karena rokok itu transformasi dari kretek menjadi rokok, sekarang menjadi rokok elektrik. Kenapa bisa dikatakan sebagai budaya? Karena rokok itu memenuhi kretek, maksud saya, bukan rokok, memenuhi 3 unsur budayaan. Yang pertama ada idenya yang orisinil, yang membedakan antara rokok yang dibawa oleh para penjajah dengan rokok yang diciptakan misalkan oleh Haji Jamhari itu, yang komposisinya ada cengkeh dan rempah-rempahnya, ada perasannya. Nah, kemudian yang kedua, rokok di Indonesia menjadi tradisi, tradisi kebersamaan, ya, tradisi dalam berbagai acara adat. Bahkan di Indonesia rokok dijadikan juga sebagai sesajen. Ya, kemudian yang terakhir ada wujud materialnya. Ya, jadi ada idenya, ada tradisinya, ada wujud materialnya berupa kretek itu tadi yang sangat terkenal. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, Pak Samsul. Ini kita belajar sejarah ini, Pak. Menarik ini. Jadi ngerti ibu-ibu, bapak-bapak ya. Terakhir nih, kenapa dikatakan sebagai kretek? Karena ketika dirokok itu bunyinya kretek gitu. Jadi dinamakan tapi rokok kretek gitu ya. Iya. Baik. Ini Pak Samsul kalau melihat fenomena perokok anak yang meningkat itu, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan anak itu merokok di usia dini? Yang menyebabkan yang pertama, anak itu kan anak dan remaja ya, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi mereka itu karena punya rasa ingin tahu yang tinggi, pengen mencoba hal baru. Ya, kemudian didukung oleh faktor meniru juga. Melihat orang tua yang merokok, melihat teman yang merokok, melihat kakak yang merokok, melihat film, di game juga sekarang ada merokok. Jadi terpengaruh akhirnya, anak-anak akhirnya sekarang menganggap rokok ini sebagai tren, gaya gitu. Akhirnya mereka mengkonsumsi itu. Selain itu, sekarang promosi rokok itu yang tidak bisa dikendalikan itu di media sosial dan di game ya. Jadi kalau di televisi dan di media massa mainstream itu kan bisa dikontrol karena peraturan dan controllingnya lebih mudah. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah promosi-promosi yang ada di media sosial itu kontrolnya bagaimana. Di game juga seperti itu. Dan yang terakhir ini yang menyebabkan anak merokok ya karena anak bisa beli rokok itu tadi. Ini gimana? Ini misalkan anak harusnya kan nggak bisa beli rokok tapi kok bisa beli rokok kayak gitu. Makanya penindakan terkait kebijakan harusnya anak nggak bisa beli rokok. Saya contohkan saja karena saya mengamati ya kondisi sosial yang ada di lapangan. Saya sering sekali melihat anak-anak beli di toko yang rapi itulah ya. Kemudian beli rokok pasti dilayanin. Ya, bukan di warung di desa loh ya. Tahu lah maksud saya, tapi saya nggak bisa nyebut merek gitu soalnya. Itu dilayani, harusnya kan nggak dilayani. Ini Pak Ari, anak kecil beli rokok dilayani Pak Ari? Iya. Bagaimana ini? Kan kalau di retail ya, itu kan ya kita mungkin saja anaknya bilangnya disuruh orang tua. Kan kita nggak tahu. Karena penjaga toko kan juga nggak akan kepo sekali tanya kan, kecuali kalau di situ ada anak usianya dilarang beli rokok, lah itu lain hal itu. Jadi kita memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Samsul Bahri,
Ini seperti cerita Siti Nurbaya nih. Jadi apa namanya kaitannya dengan pengendalian yang dari medsos. Ini yang memang berkali-kali saya dengan Pak Cahya ini berbicara. Kebetulan juga katakanlah sekarang orang beli dengan offline, ya itu kan sangat-sangat mudah, ya sangat-sangat mudah, dan itu anak itu bisa sembunyi-sembunyi beli lewat offline begitu, kumpulan dari uang saku, pasang di salah satu marketplace gitu, untuk dia tinggal panggil untuk pesan begitu kan, kita juga nggak tahu. Makanya kan sebenarnya ini kan sedang dikembangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mencakup tentang bagaimana belanja online juga, aturan tata tertibnya belanja online termasuk dengan hak dan kewajiban konsumen. Nah ini sangat kita tunggu kaitannya nanti hubungannya dengan masalah perokok untuk anak-anak. Nah, kalau saya berpikiran kenapa tidak di dalam aturan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang saat ini undang-undangnya 899 sudah sekian tahun terbit, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tahun 99 sampai sekarang belum dirubah, padahal dinamika atas perlindungan konsumen itu bergerak. Nah, tidak ada salahnya kalau misalnya kaitannya dengan perlindungan konsumen itu juga ada barrier atau batas-batas untuk katakanlah tadi anak yang beli rokok dengan online, paling tidak ada berapa umur kamu gitu ya, kalau menjadi beli di marketplace dan sebagainya. Ya seperti itu. Ini salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah gencar melakukan ini ya, apa namanya, sosialisasi bagaimana caranya dengan adanya momen kenaikan cukai ini, sekaligus juga upaya untuk menurunkan prevalensi perokok anak. Ini seberapa efektif Pak sosialisasi? Jadi begini, apa namanya, melihat dampak dari industri rokok ini, Badan Kesehatan Dunia itu memang mewajibkan atas cukai yang diambil dari industri rokok ini ada beberapa dana yang diarahkan untuk tadi pengendalian atas dampak negatif dari rokok, namanya dana earmarking. Kalau di kita namanya sekarang DBHJHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang itu dipungut oleh pusat dan dikembalikan. Ada arah-arah yang disasar oleh DBHJHT itu. Pertama kaitannya dengan peningkatan kualitas ya, atas bahan baku, kemudian kaitannya dengan pembinaan industri, kemudian kaitannya dengan perlindungan sosial, kemudian kaitannya dengan sosialisasi dan pengendalian rokok ilegal. Nah inilah seperti kami gitu di sektor industri, kami mendapatkan dari yang untuk pembinaan industri dan sosialisasi. Sosialisasi yang kita lakukan ini masif Mbak. Ini sudah berjalan sama Pak Cahya itu sekian tahun. Untuk tahun ini saja saya menargetkan di 9 kabupaten, alhamdulillah semuanya bisa terwujud. Untuk arah sasarannya 1020 siswa. Saya melakukan sosialisasi itu bukan hanya kepada Bapak Ibu yang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tapi juga kepada generasi muda. Maksud saya, mereka mumpung mereka masih muda, kita pahamkan tentang arti pentingnya juga arti pentingnya kesehatan itu kita tularkan kepada mereka, untuk kemudian mereka menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menularkan informasi itu di lingkungan keluarga, tetangga. Nah, ini melihat efektif atau tidak efektif memang belum ada penelitian tentang itu. Tetapi saya yakin katakanlah dengan nanti ada tadi Mbak kan menargetkan ada tulisan 8,7. Insya Allah itu nanti akan tercapai. Kalau melihat ada pelambatan prosentasi prevalensi ini, kalau ini bisa tercapai, alhamdulillah. Berarti target kaitannya dengan apa yang kita lakukan secara regional provinsi ataupun secara nasional itu tercapai. Target 8,7% sesuai yang di 2024 ya. 2024. Ke Pak Cahya Pak, cukai naik, harga rokok jadi mahal. Harapannya sih nggak terjangkau sama anak-anak, jadi mereka nggak bisa beli gitu kan. Tapi ada kemungkinan nggak sih Pak, dengan harga rokok mahal ini akhirnya peredaran rokok ilegal jadi kembali meningkat? Ada kemungkinan nggak? Kalau misalnya ada kemungkinan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Bea Cukai menghadapi kemungkinan ini? Memang ada potensi. Kalau misalkan tarif cukai naik, harga rokok ikut naik. Kemudian konsumen pasti akan berupaya cari rokok yang lebih murah.
rokok yang lebih murah berarti ada beberapa rokok yang tanpa pita cukai, yang tidak membayar cukai. Nah, kita lakukan ada 2 kegiatan, Mbak. Dari bea cukai itu ada kegiatan preventif sama represif. Preventifnya bentuknya sosialisasi. Seperti kami bea cukai dengan Disperindak sosialisasi ke adik-adik SMA. Mereka sebagai perokok awal, perokok muda mungkin ya. Terus kemudian kalau di sekolah mereka nggak berani, Mbak, nggak mau ngaku. Tapi kalau di luar sekolah baru nggak tahu tuh. Nah, kemudian setelah itu juga ada adik mahasiswa juga. Terus kegiatan berikutnya selain sosialisasi yang represif ini kita melakukan pemberantasan rokok ilegal. Caranya dengan operasi pasar bersama, penindakan. Kita bareng-bareng Bea Cukai, Satpol PP, organisasi perangkat daerah, OPD, bareng-bareng kita ke pasar-pasar, ke terminal, ke tempat-tempat umum. Kita lihat rokok yang tidak ada pita cukainya langsung kita tindak. Kan itu ada 5, Mbak, ciri-ciri rokok ilegal tadi. Tanpa pita cukai atau polosan, pakai pita cukai tapi bekas, pita cukai palsu, kemudian salah peruntukan dan salah personalisasi. Baik. Langkahnya itu, Mbak, preventif dan represif. Represif, ya. Baik, ini soalnya yang ditakutkan ketika peredaran rokok ilegal semakin marak, ini jadi celah juga, ada kebijakan untuk kembali menaikkan cukai. Jadi kayak muter gitu sih, Pak. Oh, jadi gini, kalau misalkan salah satu, kemarin Bu Sri menyampaikan, salah satu rencana dasar untuk menaikkan tarif cukai adalah karena adanya rokok ilegal. Nah, sehingga kita pakai strategi, ya rokok ilegal ini harus benar-benar kita musnahkan. Iya, betul. Kita benar-benar bersatu padu antara bea cukai dan aparat penegak hukum lainnya supaya rokok ilegal tidak beredar di masyarakat dan tidak diproduksi oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Cahya, penjelasannya lengkap banget, ini langsung paham ya. Baik, segmen 2 sudah berakhir Pak Arief, Pak Cahya, dan Pak Samsul. Ini untuk segmen selanjutnya kita nanti akan memberikan kesempatan kepada pemirsa di sini yang hadir secara langsung untuk bertanya jawab langsung dengan narasumber kita. Jadi untuk pemirsa di rumah tetap ya saksikan Expose lebih dekat, lebih santai. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Expose lebih dekat, lebih santai, membahas mengenai kenaikan tarif cukai sebagai salah satu upaya untuk menurunkan prevalensi perokok anak. Masih bersama Pak Arief, Pak Cahya, dan Pak Samsul. Baik, untuk segmen ketiga ini seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kami akan memberikan kesempatan kepada audiens di sini untuk bertanya langsung kepada narasumber. Bisa milih Pak Arief, Pak Cahya, atau Pak Samsul. Kalau pengen denger cerita sejarah rokok ke Pak Samsul. Begitu. Siapa dulu yang mau? Baik. Ibu bisa berdiri, sebutkan nama, dari mana, terus ya, pertanyaannya. Sebelumnya saya mau bertanya sama Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yuni, Pak. Ini Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara yang paling sederhana atau mudah agar anak tidak mengenal rokok? Karena kan mengingat lingkungan sekitar sudah tidak mendukung, banyak sekali perokok begitu Pak. Sebelumnya dan sesudah saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yuni, langsung dijawab aja ya Pak Arief ya. Jadi bagaimana cara paling yang sederhana mudah agar anak tidak mengenal rokok? Maksudnya bukan merokoknya tahu Bu ya. Kalau mengenal rokok pasti kenal, ya karena di lingkungan warung pasti ada baliho rokok A, rokok B kan. Jadi mudah sebenarnya, ya yang memberikan contoh itu orang tuanya, ya tak? Mungkin, ya tak? Boleh saja dia merokok di kantor, ya tak? Karena kesibukan dan sebagainya, biasanya katanya orang kalau ngerokok itu enteng, kalau sudah merokok itu kan lancar, idenya lancar gitu ya. Nah, ketika di rumah itu ibu gitu, dan ayah diminta untuk mensadarkan diri janganlah merokok di rumah. Apalagi nek putrane isih balita itu yang aduh Masya Allah itu ISPA ya toh, ISPA inspeksi saluran pernafasan atas mudah. Ada anak yang sangat mudah kena
asap apapun bentuknya itu ispanya kena. Nah itu perlu mungkin pemahamannya entah lewat PKK atau apa, perlu suatu sosialisasi. Itu sudah saya lakukan, Bu. Jadi kemarin waktu saya dengan ibu-ibu dari tokoh PKK, kita ada narasumber yang menyampaikan tentang itu. Jadi bisa dari lingkup yang terbatas. Makanya tadi saya memanfaatkan adik-adik SMA gitu ya, adik-adik SMA untuk ketok keluar untuk menginformasikan. Ya, nah itu saya pikir itu menjadi yang saya paling mudah. Apalagi nek ibune rada beling sithik gitu, putrane dibisiki. Engko nek pas bapak ngerokok ning kene ngomong, bapak ngerokok di luar lah. Itu seperti itu. Cara-cara mudah seperti itu yang tentunya itu bisa kita ciptakan kalau komunikasi di dalam keluarga itu baik. Jadi saya pikir itu menjadi sesuatu yang mudah. Saya rencana Mbak Yaya ke depan di 2023 itu akan mengajak mahasiswa KKN. KKN tematik namanya. Saya sosialisasikan seperti ini. Kemudian dia akan menjadi penyambung lidah saya gitu. Penyambung lidah pemerintah ya. Di mana dia melakukan KKN. Sehingga itu salah satunya nanti kalau bisa kampanye door to door atau dikumpulkan di balai desa dan sebagainya untuk melakukan itu. Ini saya rencana target 800 mahasiswa akan kita didik, kita sosialisasi, kita akan tunjukkan juga rokok palsu itu seperti apa gitu ya. Tadi kan ada 5 jenis, bukan hanya sekedar tidak terpasang pita cukai bandrol itu, tapi juga ada yang palsu, ada yang salah bekas, salah tempel dan sebagainya. Itu kita akan tunjukkan saya dengan Mas Cahya. Insya Allah itu bisa menjadi ujung tombak. Karena sekarang sudah musim mahasiswa kan sekarang Merdeka Belajar apa istilahnya Pak Menteri Pendidikan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itu sekarang kan banyak KKN tematik Pak sifatnya. Nah itu akan kita diajak kerjasama ya Pak. Betul, kurang lebih seperti itu. Baik. Ya. Apa Cahya mungkin ingin menambahkan bagaimana tips-tips sederhana supaya anak itu nggak kenal rokok? Bukan nggak kenal rokok, tapi nggak ngerokok. Kalau kenal rokok pasti kenal ya. Jadi kebetulan anak saya itu paling kecil SMA kelas 1, kemudian SMA kelas 3 sama kuliah. Ya di sini perlu pengawasan orang tua. Karena emang anak-anak ini kan selain dia lama di rumah, juga dia ada lingkungan di sekolah atau mungkin lingkungan sepulang dari sekolah menuju ke rumah. Itu benar-benar harus kita awasi. Jangan sampai dia terpengaruh ke hal-hal negatif. Contohnya rokok itu karena buat anak-anak. Baik. Itu pengalaman sebagai orang tua aja, Mbak. Pengalaman ya. Jadi parenting Mas ya. Parenting. Baik. Penanya kedua, silakan. Baik, Mas. Bisa langsung. Nama, dari mana, pertanyaan ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bapak Solihin dari Bukisan Panjangwetan Pekalongan. Bapak Solihin. Pertanyaannya pada Bapak dosen ya. Bapak dosen, oke. Maraknya kegiatan-kegiatan off air termasuk olahraga yang disponsori dari produk rokok, bagaimana tanggapan menurut Bapak? Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Solihin. Pak Samsul mungkin bisa langsung menjawab deh maraknya sponsorship dari rokok nih. Olahraga lagi ya? Olahraga lagi, harusnya sehat. Ini bagaimana Pak? Sponsor rokok. Nah, itu memang menjadi fenomena saat ini ya. Memang salah satu upaya kalau pengen prevalensi perokok anak yaitu turun, maka salah satunya adalah kontrol ketika acara tidak hanya di kependidikan, tapi di olahraga juga bebas dari sponsor rokok ya, karena olahraga kan untuk semua umur ya, jadi harus ada batasan di sana. Nah, kemudian selain itu juga yang menjadikan ini bisa berefek lebih panjang lagi adalah acara-acara olahraga sekarang itu divideokan ya. Terus biasanya anak menonton olahraga itu karena ada idolanya di sana. Ya, dan ini akan menjadi sebab kenapa anak akhirnya menganggap bahwa merokok itu keren, padahal belum waktunya kayak gitu. Jadi itu memang menjadi fenomena zaman sekarang Pak, dan memang kalau dari saya, kalau memang pengen prevalensi anak yang merokok itu turun, maka salah satunya selain tadi adanya pembatasan di media sosial mengenai iklan rokok, juga di kegiatan olahraga gitu Pak. Oke. Iya Pak Arief, menambahkan nggak sih
ini apa fenomena sponsorship olahraga tapi rokok, Pak? Oke. Jadi kalau Mbak Yahya perhatikan, katakanlah misalnya di MotoGP ataupun di F1, Event-event lain itu gitu ya. yang dulu sponsor besarnya perusahaan-perusahaan besar itu kan sekarang sudah nggak ada, gitu. Dulu maaf pembalap itu kan motornya itu ada merek rokok, itu sekarang kan sudah nggak ada. Itu kan, nah itu pun itu yang nampaknya di Indonesia juga sudah mulai dibatasi. Bahkan pentas musik, Pak, biasanya musik itu seperti itu. Nah, ada salah satu fenomena juga yang menarik ketika iklan rokok itu secara vulgar tidak dimunculkan, tetapi menggunakan paradok-paradok yang halus begitu ya, di eufemisme lah, bukan paradok, maaf, eufemisme yang halus. Katakanlah kalau dengan dulu kenal rokok How Can You Go, gitu. Yang tidak menunjukkan orang rokok itu nggak masalah. Jadi itu perlu perokok itu menafsirkan secara dewasa begitu, menafsirkan secara dewasa atas apakah saya akan mengkonsumsi atau tidak. Bahkan di film-film kita, di televisi utamanya, kalau pas kebetulan film barat begitu ya, itu orang merokok pasti di blur. Hanya masalahnya kalau kita melihat di YouTube tuh masih orang merokok masih. Iya toh? Iya, betul. YouTube itu kalau orang merokok masih kelihatan. Yang bisa kelihatan padahal anak-anak sekarang kan cita-citanya menjadi gamer, jadi YouTuber, YouTube. Iya toh? Nah, ini ada kesadaran di dunia usaha. Mulai ada kesadaran di dunia usaha yang utamanya di industri rokok, bagaimana dia bisa eksis tapi sopan untuk menyampaikan informasinya agar bisa diterima, ditelaah oleh hanya mereka yang dewasa aja. Jadi anak tidak tidak mengenal secara vulgar. Bahkan sekarang kalau iklannya di ininya aja di rokok itu kan orang sakit digambarkan, dulu kan belum ada kan. Nah, itu salah cara untuk menakut-nakuti sebenarnya kan, kurang lebih seperti itu. Pak Soin puas ya Pak ya dengan jawaban Pak Samsul dan Pak Arif. Satu penanya lagi, silakan sebagai penanya terakhir. Monggo, dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Afni. Afni. Ini untuk Bapak Cahya. Adakah program bagi para anak dan remaja untuk bisa berhenti merokok, semacam rehabilitasi atau terapi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Afni. Pak Cahya, program. Ini, jadi gini, bea cukai itu terkait dengan rokok ini adalah untuk pemungutan cukainya. Kemudian bertanggung jawab untuk memberantas rokok ilegal. Dipungut cukai untuk yang rokok resmi, legal, kemudian bertanggung jawab untuk memusnahkan rokok-rokok ilegal. Kemudian ada namanya DBHJHT. DBHJHT itu besarnya 3% dari pungutan cukai nasional. Dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Di DBHJHT yang sebesar 3% itu ada pembagian porsinya 50% untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian 40% untuk kesehatan, kemudian 10% untuk penegakan hukum. Nah, ini karena kami posisi di bea cukai, kami fokus ke 10% yang penegakan hukum. Mungkin Ibu, saya kurang paham juga, moga-moga di angka 40% yang untuk kesehatan tuh ada program untuk rehabilitasi itu. Baik. Mungkin teman-teman nanti dari Dinas Kesehatan yang bisa menjawab hal ini. Baik. Terima kasih. Bu Afni, demikian puas ya Bu ya? Oke, dengan jawaban Pak Cahya. Pak Cahya, sekaligus saya ingin tanya nih, kan ada target nih ya, bahwa target penerimaan cukai? Iya, ini terkait dengan kenaikan tarif cukai, terus juga targetnya angka prevalensi perokokan turun. Ini langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai supaya target ini tercapai, Pak? Saya masih belum paham nih. Ini target untuk penerimaan cukai atau target untuk penurunan prevalensi rokok? Penurunan prevalensi terkait dengan tarif cukai naik. Itu kan ada target dengan menaikkan tarif cukai sebesar 10% 2023-2024, itu kan ada upaya untuk menurunkan prevalensi perokok anak. Itu apa yang kira-kira akan dilakukan Bea Cukai supaya target ini tercapai? Jadi naik
prevalensi turun? Itu emang berat ya. Berat. Jadi karena kalau di Bisa bea ya, cukai, bea cukai itu pokoknya tugasnya ya gimana caranya supaya cukai itu harganya naik sehingga nanti berpengaruh pada daya jangkau beli masyarakat sehingga akan mengurangi jumlah perokok. Jadi benar-benar istilahnya yang merokok itu istilahnya yang benar-benar emang dia punya uang untuk itu, tapi jangan sampai mengganggu tadi seperti disampaikan oleh Pak Arif, mengganggu kebutuhan untuk rumah tangga. Baik. Jangan sampai malah nomor besar, nomor dua setelah makan minum kan, ya betul. Nah kemudian kalau untuk ya ini dari Kementerian Keuangan bea cukai instrumennya instrumen fiskal untuk harga aja Mbak. Baik, Gitu. baik. Pak Arif menambahkan, ini kira-kira gimana sih target? Ini kan saling bahu-membahu ya sinergitas antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan bea cukai untuk terus sosialisasi gimana dengan harga tarif cukai naik, angka prevalensi perokok anak turun. Target apa yang harus dilakukan supaya Saya target ini punya tercapai? target agar bisa targetnya Pak Cahya tercapai. Itu melegalkan para produsen ilegal dengan cara membentuk kawasan-kawasan industri hasil tembakau yang memang aturannya ada. Oke. Di PMK 215 wonten. Di Permen Perin 40 ada. Di mana para pelaku rokok ilegal itu kita coba kumpulkan, kita sediakan mesin pelinting, kemudian ada grace period untuk penundaan membayar cukai. Bahkan kantor juga ada di dalam situ. Kita juga ada labnya. Karena kan rokok itu ada batasan-batasan harus ada di lab kan. Nah itu dia tinggal menikmati dan itu sudah dilakukan. Ada contoh di Kudus, kawasan industri hasil tembakau, dan ini beberapa daerah sudah juga mengembangkan. Contohnya adalah di Jepara. Nah, di satu sisi juga ada kebijakan namanya sentra industri hasil tembakau. Itu karena beberapa daerah itu kesulitan untuk, karena di kawasan industri hasil tembakau itu ada batasan. Batasannya itu pemerintah harus punya lahan hamparan itu 5 hektar, jarang. Makanya kita buat sentra. Oke lah berapa luasannya, oke bisa dirikan sentra-sentra yang insya Allah nanti aturan yang ada di kawasan ini bisa diadop di sini. Sehingga Mbak, sisi lain kalau kita bisa melegalkan perokok ilegal itu artinya cukai juga naik. Rokok ilegal yang semula beredar dengan murah, gampang dicari oleh anak-anak yang notabene belum berpenghasilan, dengan cukai ini akan naik lah, yang akan susah. Artinya dengan kata lain mungkin anak-anak usia muda susah untuk mencari rokok ilegal. Sisi lain cukai meningkat. Nah itu target yang ya, insya Allah bernas lah begitu lah, yang insya Allah bisa berjalan atas kebijakan yang ditelurkan di dalam PMK. Oke, melegalkan yang tadinya ilegal. Iya. Tapi harus ini dong, harus ada peraturan-peraturan yang dipermudah. Jadi yang tadinya ilegal mau ngurus susah. Kaitannya perizinan dipermudah, kaitannya pajak bahkan ada di PPN-nya dipermudah. Tadi ada kaitannya dengan cukai rokok, pengenaannya itu 90 hari. Artinya baru dia bisa setor cukai, begitu tidak masalah. Itu pasti ada kemudahan-kemudahan di dalam. Pak Cahya akan dibantu sama Pak Arif, targetnya harus siap. Emang harus sinergi Mbak. Baik, ini sudah selesai tapi saya ingin closing statement dari Pak Arif, Pak Cahya dan juga Pak Samsul. Monggo silakan. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian para pemirsa, kaitannya dengan cukai itu arah sasarannya adalah bukan untuk mematikan industri, tetapi lebih diarahkan kepada untuk bagaimana kita bisa mengendalikan pengendalian rokok sekaligus tetap kesehatan kita terjaga. Dengan kata lain, apapun begitu, apa yang telah ditelurkan oleh pemerintah itu patut kita support. Kita harus siapapun begitu melakukan sosialisasi yang masif tentang bahaya rokok, khususnya rokok ilegal. Kita harus mulai sadar untuk mereka para pelaku rokok ilegal sudahlah. Legalkan rokok-rokok ilegal, dan anak-anak juga nanti akan kita sentuh untuk sama-sama memahami tentang arti pentingnya kita menjaga kesehatan atas dampak negatif dari rokok. Oke, arti pentingnya menjaga kesehatan akan dampak rokok itu sendiri. Pak Cahya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, terutama para orang tua nih, karena dasar utama, alasan utama untuk peningkatan atau kenaikan tarif cukai tembakau adalah dari faktor kesehatan. Sehingga kita harap
orang tua bisa melakukan pengawasan lebih intens terhadap putra-putrinya. Jangan sampai putra-putrinya yang masih anak-anak terpengaruh lingkungan sehingga merokok. Karena kita akan bersama-sama berupaya bersama pemerintah menurunkan angka perokok pada anak. Baik. Terima kasih. Pak Samsul. Ya, anak-anak kan sangat rentan sekali ya, rentan dari sisi kesehatannya juga. Dengan ada kenaikan cukai ini, harapannya nanti rokok akan lebih sulit lagi untuk dibeli oleh anak-anak. Jadi ketika nanti bersinergi antara beberapa dinas kesehatan, pendidikan, dinas perdagangan, dan bea cukai saling bersinergi, maka harapan turunnya angka prevalensi perokok anak itu bisa tercapai. Tapi harus bersinergi. Kalau sendiri-sendiri nggak akan bisa. Ya, jadi perlu ada pengawasan, misalkan menciptakan aplikasi peduli anak. Jadi nantinya akan bisa melaporkan kalau ada anak pulang sekolah kok ngerokok, itu bisa difoto. Maka dinas pendidikan di sini juga harus berperan bahwa atribut pakaian sekolah anak itu harus lengkap. Jadi ketika ada yang melaporkan bisa ditelusur dari sekolah mana, namanya siapa, dan nanti bisa dilakukan pembinaan. Nah, kemudian nanti kalau prevalensi ini tidak bisa diturunkan, maka perlu kesadaran kita semua, selain orang tua, lembaga, juga masyarakat ya, dari lingkungan. Ini perlu berperan semuanya. Ya, karena apa? Kalau prevalensi perokok anak tidak turun, maka di dalam bonus demografi Indonesia tahun 2030, maka akan tercipta generasi yang sangat rentan dan kontraproduktif. Ya, pesan terakhirnya, maka jangan merokok adik-adik ya, karena awalnya mungkin rokok itu gaya-gayaan, lama-lama itu mematikan. Ya, jadi seperti itu, Mbak. Oke, baik. Awalnya coba-coba, akhirnya berkelanjutan. Iya. Baik, terima kasih Pak Samsul, Pak Arief, dan Terima Pak Cahya. kasih. Terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Studio Expose untuk kita ngobrol-ngobrol terkait dengan bagaimana caranya angka prevalensi perokok anak ini semakin menurun. Hilang bisa nggak sih, Pak? Hilang ya, bisa ya? Ya, kita minimalkan lah. Minimalkan. Baik, sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat. Terima kasih Ibu, Bapak yang sudah hadir di sini. Demikian pemirsa obrolan kita di Expose kali ini. Saya Yaya Ahmad. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.